Shalom, kembali lagi dalam pelajaran biologi bersama saya Yuyun Puspita Sairunga yang akan menganalisis atau membahas tentang pertahanan tubuh manusia yang akan dilanjutkan oleh Abraham Salonggopatioran yang akan membahas mengenai vaksinisasi COVID-19 atau dampak vaksinisasi COVID-19. Oke, pertahanan tubuh manusia dibagi menjadi 4 poin paling utama. Yang pertama yaitu fungsi pertahanan tubuh, yang kedua yaitu mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik, yang ketiga adalah pertahanan tubuh spesifik, dan yang keempat adalah faktor yang memengaruhi pertahanan tubuh pada manusia. Kita melangkah pada poin yang pertama yaitu mengenai fungsi pertahanan tubuh pada manusia. Di sini fungsi pertahanan tubuh manusia terbagi menjadi 4 yaitu mempertahankan. Di sini mempertahankan tubuh dari setiap virus atau bakteri yang ada dari lingkungan tempat hidup manusia. Dan yang kedua yaitu melindungi tubuh manusia baik apa yang dikonsumsi, baik itu dari tumbuhan atau hewani. Yang ketiga itu menyingkirkan. Di sini ketika seseorang sakit pasti akan ada sel-sel tubuh yang rusak, sehingga pertahanan tubuh ini berfungsi untuk menyingkirkan sel yang rusak itu dan menggantinya dengan sel-sel yang baru untuk menuju pada pemulihan kesembuhan. Yang keempat yaitu mengenali dan menghancurkan. Pertahanan tubuh manusia atau sistem imun pada manusia akan mengenali terlebih dahulu baru menghancurkan setiap sel-sel abnormal pada tubuh manusia yang sangat berbahaya seperti sel-sel kanker. Kita melangkah pada yang kedua yaitu pertahanan spesifik. Dalam pertahanan tubuh manusia terbagi menjadi 3. Pertahanan pertama dan kedua masuk dalam pertahanan non spesifik, di mana pertahanan pertama adalah pertahanan yang paling luar atau paling pertama yang akan berpapar dengan virus, seperti contohnya adalah hidung. Yang kedua yaitu fungsi pertahanan yang kedua yang berfungsi menghancurkan setiap virus ketika dia lolos pada sistem pertahanan tubuh yang pertama. Ketika sistem pertahanan tubuh tidak mampu untuk menghancurkan virus yang masuk. Nah, sistem pertahanan tubuh spesifik yang ketiga. Sistem pertahanan tubuh spesifik ini adalah sistem pertahanan tubuh yang paling terakhir, di mana terbagi menjadi 2 limfosit yang sangat berperan penting dalam pertahanan tubuh ini, di mana limfosit itu disebut dengan limfosit B dan T. Limfosit B ini adalah limfosit yang berfungsi untuk mengenali virus yang masuk dan memberikan informasi kepada limfosit T bahwa ada virus, baru limfosit T memakannya. Keunggulan limfosit B ini sebenarnya memiliki feeling yang maksudnya memori yang sangat besar, sehingga ketika virus yang sama masuk lagi di saat yang berbeda pasti itu sudah dikenali dan langsung mengirimkan informasi kepada limfosit T untuk memakannya. Yang keempat yaitu faktor mempengaruhi pertahanan tubuh. Yang pertama lingkungan. Lingkungan adalah hal yang sangat utama yang mempengaruhi tubuh manusia dari virus dan bakteri. Lingkungan yang kotor, banyak virus dan bakteri yang akan mengakibatkan sistem imun pertahanan tubuh manusia akan menurun. Yang kedua siklus tidur, yang ketiga tentunya kebersihan, yang keempat nutrisi makanan. Apapun yang dimakan manusia pasti akan berpengaruh pada tubuhnya. Ketika manusia memakan sebuah makanan yang tidak sehat, yang tidak mengandung nutrisi, pasti akan memengaruhi sistem imun manusia. Yang kelima adalah kurang tidur. Yang terakhir adalah stres, di mana ketika manusia stres pasti sistem imunnya akan turun sehingga menimbulkan sebuah penyakit. Contohnya penyakit mah. Yang paling terakhir adalah usia. Usia ini sangat berpengaruh. Kenapa? Ketika seseorang dalam lansia atau lanjut usia pasti sistemnya akan menurun sehingga mudah terserang penyakit. Oleh karena itu banyak lansia yang terserang penyakit. Dilanjutkan oleh Abraham. Mengapa harus melakukan vaksinasi COVID-19? Seseorang harus mengetahui vaksinasi COVID-19. Melalui dari vaksin, tubuh akan membentuk sebuah antibodi tanpa harus sakit terlebih dahulu, karena secara kita ketahui bersama bahwa seorang harus sakit untuk membentuk sebuah antibodi yang baru. Selain itu, kebaikannya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga kita berhenti sebagai penyebar virus tersebut, sehingga secara perlahan dapat memusnahkan rantai penyebaran dari COVID-19 tersebut. Oke, yang kedua yaitu dampak vaksin terhadap rapid test. Dampak vaksin terhadap rapid test antigen adalah negatif, sedangkan rapid test
antibodi akan positif. Karena dalam vaksinisasi virus akan dilemahkan. Maksudnya ketika obat yang disuntikkan atau vaksin yang disuntikkan kepada orang itu adalah sebuah virus yang dilemahkan, sehingga limfosit B tadi itu mengenalinya dan memberikan informasi kepada limfosit T untuk memakannya, sehingga pada saat rapid antigen maka hasilnya akan negatif. Walaupun terpapar, hasil untuk positif sangatlah kecil, dan rapid antibody yaitu positif karena di situ antibodi manusia sudah berfungsi ketika ada virus yang dilemahkan masuk. Yang ketiga yaitu dampak positif dan efek dari vaksinisasi. Efek samping dari vaksinisasi itu adalah demam dan sakit kepala. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa untuk mendapatkan kekebalan tubuh seseorang harus sakit terlebih dahulu. Yang dampak positif dari vaksinisasi adalah membentuk kekebalan tubuh manusia sehingga manusia akan kecil kemungkinan terkena COVID-19. Sekian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Science bro.